Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan pengaruh hybrid work terhadap psychological well-being pada Gen Z dengan pendekatan SLR, Systematic Literature Review, dengan work-life balance sebagai variabel mediasi. Masuk ke dalam pendahuluan, kita akan membahas latar belakang mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Kami melihat sebuah fenomena yang sangat-sangat fenomenal pada bulan Februari 2026 lalu, di mana terjadi eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang mengakibatkan 20% jalur pendistribusi minyak dunia, yakni Selat Hormuz, ditutup total. Hal ini tentunya berdampak pada kenaikan harga BBM karena supply chain sendiri terganggu. Harga BBM di sekitar 85 negara naik, solar naik 32% dan bensin naik 18%. Menanggapi hal tersebut, pemerintah merespon dengan mengeluarkan kebijakan hybrid work. Untuk ASN, WFH 1 hari 1 minggu melalui edaran Menteri PANRB nomor 2 tahun 2026. Kebijakan tersebut merefleksikan sebagai penerapan campuran antara WFO, work from office, dan WFH, work from home, yang disebut hybrid work. Dari penelitian-penelitian yang sudah kami lihat sebelumnya terkait hybrid work dan pengaruhnya, terdapat sebuah gap di mana hasilnya terdapat pengaruh hybrid work terhadap psychological well-being masih tergolong inkonsisten sehingga diperlukan penjelasan melalui variabel lain, dan kami mengajukan variabel work-life balance yang berpotensi menjadi variabel mediasi yang menjelaskan hubungan antara hybrid work dan psychological well-being. Nah, penelitian ini diperkuat urgensinya melalui Gen Z sebagai variabel utama yang akan diteliti karena Gen Z diproyeksikan mencakup 27% tenaga kerja global yang memiliki preferensi tinggi terhadap fleksibilitas kerja, namun juga rentan terhadap kesehatan mental. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, hybrid work. Definisinya merujuk pada sistem yang menggabungkan kerja fisik di kantor dengan kerja jarak jauh demi mendongkrak produktivitas. Model ini diadopsi agar karyawan dapat menentukan lokasi dan waktu kerja yang sesuai bagi mereka tanpa harus mengurangi tanggung jawab dan akuntabilitasnya kepada perusahaan. Yang pertama ada pergeseran paradigma. Keberhasilan organisasi kini diukur secara objektif melalui performa berbasis output menggantikan kehadiran fisik secara konvensional. Sistem ini membutuhkan integrasi infrastruktur digital yang matang dan mendukung kelancaran operasional jarak jauh. Transisi ini untuk restrukturisasi cara memimpin dengan menumbuhkan budaya kepercayaan antara manajemen dan tim. Kemudian ada spektrum fleksibilitas. Sebagai ekosistem adaptif, model ini menawarkan rentang otonomi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Fleksibel hybrid memberikan otonom penuh kepada individu untuk menentukan waktu dan lokasi kerja terbaik mereka. Struktur hybrid menitikberatkan pada koordinasi tim yang intensif dan terjadwal secara berkala di kantor. Kemudian ada sinergi dan tantangan. Sinergitas produktivitas menyelaraskan kebutuhan operasional makroorganisasi dengan produktivitas personal mikro pekerja. Isolasi sosial menghadapi tantangan patologis berupa penurunan interaksi tatap muka yang memicu kesepian kerja, always on culture, resiko kaburnya batas ruang personal dan kerja yang rentan memicu kejenuhan psikologis atau burnout. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka untuk psychological well-being. Psychological well-being merupakan indikator vital untuk menilai keberfungsian positif pekerja muda di tengah paparan digital yang intens, mencakup berbagai dimensi mulai dari penerimaan diri, otonomi, hingga pertumbuhan pribadi. Dalam penerapannya, hybrid work memberikan dampak ganda terhadap kesejahteraan psikologis generasi Z. Secara positif, model kerja ini mendukung psychological well-being melalui peningkatan kepuasan kerja, otonomi, serta konsentrasi yang didorong oleh fleksibilitas lokasi, serta kurangnya waktu commuting. Namun, di sisi lain, hybrid work juga menghadirkan ancaman psikologis yang signifikan, seperti risiko isolasi sosial, teknostres, kelelahan akibat ekspektasi untuk selalu terhubung melalui always-on culture, serta menggabungkan batasan antara ruang kerja dan ruang personal yang berpotensi memicu stres hingga burnout. Oleh karena itu, dampak hybrid work terhadap kesejahteraan psikologis sangat bergantung pada pengelolaan batasan yang efektif dan dukungan yang diberikan oleh organisasi. Nah, selanjutnya ini terkait work-life balance dalam kerja hybrid.
Pertama, premediasi dan teori COR. Nah, work-life balance ini memediasi pengaruh sistem hybrid terhadap kesejahteraan psikologis melalui perspektif conservation of resources teori, fleksibilitas otonomi lokasi dan waktu bertindak sebagai sumber daya pengelolaan energi fisik dan mental yang harmonis. Selanjutnya ada efisiensi dan mitigasi risiko. Nah, otonomi jadwal dan pemotongan waktu commuting terbukti meningkatkan kepuasan hidup. Manfaat ini berjalan optimal asalkan fenomena hambatan seperti boundary blurring, pemblokiran batas privasi, dan digital fatigue dapat dimitigasi dengan baik. Dan yang terakhir ada aspek spillover positif. Keseimbangan antara keterlibatan waktu dan aspek psikologis di ranah pekerjaan serta kehidupan pribadi menciptakan harmoni. Emosi positif ini akan melimpah atau spillover untuk memperkuat kondisi mental setelah menyeluruh. Generasi Z merupakan individu yang lahir sekitar 1996 hingga 2012 dan saat ini menjadi kelompok yang semakin mendominasi pasar tenaga kerja global. Generasi ini tumbuh bersama perkembangan teknologi digital sehingga memiliki pola kerja dan preferensi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Ada 4 karakteristik utama generasi Z di dunia kerja. Yang pertama ada digital native atau terbiasa menggunakan teknologi digital dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kedua peduli kesehatan mental. Yang ketiga ada cenderung individualis atau mementingkan pengembangan diri sendiri. Yang keempat ada memiliki kepedulian sosial. Terdapat beberapa nilai kerja generasi Z, yaitu yang pertama ada fleksibilitas kerja, work-life balance, pekerjaan yang bermakna, kebebasan mengatur cara bekerja, dan loyalitas kerja lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian hal ini berkaitan dengan kesehatan mental generasi Z. Kesehatan mental pada generasi Z sangat dipengaruhi oleh kondisi kerja, tekanan sosial, perkembangan teknologi, dan serta dukungan yang diberikan oleh lingkungan kerja. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kesehatan mental generasi Z. Yang pertama ada tekanan performa tinggi, yang kedua ada FOMO atau fear of missing out dan perbandingan sosial, dan yang ketiga ada isolasi digital. Ada juga tantangan adaptasi di dunia kerja. Yang pertama, ekspektasi fleksibilitas sering berbenturan dengan aturan dari organisasi. Kemudian ada preferensi komunikasi digital dapat menghambat relasi. Yang ketiga, ada fleksibilitas dipandang sebagai kebutuhan untuk menjaga produktivitas dan kesehatan psikologis. Ada juga faktor protektif atau pendukung dari kesejahteraan mental, yaitu yang pertama, dukungan dari atasan dan rekan kerja. Yang kedua, ada fleksibilitas pengaturan waktu kerja. Ketiga, ada akses layanan kesehatan mental. Keempat, interaksi sosial informal. Dan yang terakhir, pelatihan manajemen stres. Lalu selanjutnya yaitu generasi Z dan juga preferensi terhadap hybrid work. Definisi dari hybrid work. Hybrid work merupakan sistem kerja yang menggabungkan bekerja secara langsung di kantor dan juga bekerja secara fleksibel dari lokasi lain sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Lalu selanjutnya yaitu preferensi generasi Z terhadap hybrid work, yaitu yang pertama lingkungan kerja korporat. Generasi Z lebih menyukai hybrid work karena tetap dapat membangun relasi, memperoleh mentoring, dan juga memahami budaya organisasi secara langsung. Lalu yang kedua yaitu pada bisnis keluarga. Generasi Z cenderung mempertimbangkan kenyamanan serta kualitas fasilitas kerja karena lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan produktivitas kerja. Lalu selanjutnya ada pada startup atau wirausaha. Generasi Z lebih mengutamakan fleksibilitas waktu dan tempat kerja untuk mendukung integrasi antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan. Lalu ada kebutuhan dan tantangan generasi Z dalam hybrid work. Yang pertama yaitu membutuhkan interaksi sosial dan mentoring. Tetap membutuhkan arahan dan juga koneksi secara langsung. Lalu yang kedua yaitu blurred boundaries atau batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi tidak jelas. Lalu selanjutnya ada availability pressure atau merasa harus selalu tersedia dan online. Yang terakhir ada technostress atau paparan teknologi berlebih yang menyebabkan kelelahan mental. Lalu untuk kesimpulannya sendiri yaitu generasi Z adalah generasi digital yang mengutamakan fleksibilitas, kesehatan mental, dan keseimbangan antara kerja dan juga hidup. Meskipun menyukai sistem hybrid work, mereka tetap membutuhkan dukungan sosial, mentoring, dan kebijakan kerja yang adaptif untuk menjaga produktivitas dan kesejahteraan. Oke baik, pada slide ini saya akan memaparkan secara transparan bagaimana proses filtrasi literatur ini dilakukan melalui protokol Prisma Diagram.
Jadi perjalanan dari riset ini dimulai dengan tahap identifikasi di mana kami berhasil mengumpulkan 374 dokumen, dokumen awal ya, dari database Scopus menggunakan kata kunci yang telah divalidasi. Juga, dari angka tersebut kami melakukan penyaringan berlapis mulai dari screening, judul dan abstrak, untuk mengeliminasi artikel yang tidak relevan hingga tahap penilaian kelayakan artikel secara utuh. Fokus utama kami yakni dalam tahap eliminasi adalah memastikan setiap artikel benar-benar memiliki bahasan yang beririsan secara spesifik antara perilaku generasi Z, model kerja hybrid, juga keseimbangan hidup kerja atau work life balance. Dan akhirnya proses ini mengerucut pada 13 artikel inti yang menjadi fondasi paling akurat dan representatif bagi analisis penelitian kami. Nah, mengapa dari database Scopus? Karena dari database Scopus sendiri sudah tervalidasi secara internasional sehingga bisa diadaptasi untuk pencarian jurnal acuan atau saat pembangunan kerangka penelitian sebelumnya, seperti itu. Dan selanjutnya di sini kami ingin menyoroti analisis retensi sebesar hanya 3,5%, yang dimana angka ini terlihat kecil, namun sebenarnya ini adalah cerminan dari ketelitian dan rigiditas penelitian kami, yang dimana kami untuk mereview prisma diagram ini, kami melakukan 3 orang, yaitu saya, Grace, dan juga Immanuel, karena pada hakikatnya dalam prisma diagram atau SLR method ini fokus harus melakukan review dengan orang ganjil seperti itu, dan ganjil minimal 3 agar kita bisa berdiskusi terkait perbedaan pendapat dan lain-lain. Nah, alasan saya juga mungkin saya jelaskan di Scopus, kami menggunakan Scopus karena memang tujuannya untuk menjamin standar kualitas literatur yang masuk ke dalam sistem penelitian ini. Mengingat Scopus juga memiliki kurasi jurnal yang sangat ketat dan meminimalisir keberadaan jurnal predator. Karena saat ini banyak tersebar jurnal predator ya, kemarin juga sudah diberitakan secara nasional seperti itu. Makanya saya menggunakan Scopus. Nah, tingkat retensi kami menyisakan 13 artikel. Ini membuktikan bahwa kami tidak melakukan kompromi terhadap relevansi data. Kami juga mengecualikan ratusan riset yang hanya membahas teknologi hybrid secara teknis tanpa menyentuh aspek psikologis pekerja Gen Z. Dengan demikian, 13 artikel ini terpilih bukan sekedar sampel saja, melainkan betul-betul pure kami menemukan harta karun seperti itu. Literatur yang benar-benar kredibel untuk menjawab dinamika work-life balance pada generasi terbaru di dunia kerja saat ini. Seperti itu. Terima kasih. Pada bagian hasil dan pembahasan, dari sini kami akan menjawab beberapa research question yang telah kami tetapkan, yang mana di pertama adalah bagaimana pengaruh hybrid work terhadap psychological well-being generasi Z. Nah, berdasarkan artikel kami tinjau, beberapa artikel menyebutkan bahwa penerapan hybrid work itu memberikan beberapa keuntungan maupun dampak positif. Adapun beberapa keuntungan seperti fleksibilitas, otonomi kerja, dan reduksi commuting atau pengurangan waktu di perjalanan. Sehingga dari beberapa keuntungan tersebut memberikan atau meningkatkan kepuasan kerja, work engagement, kualitas hidup, dan penurunan stres generasi Z. Namun, penerapan hybrid work itu sendiri memiliki kekurangan dan memicu beberapa risiko atau dampak negatif, seperti techno-stress, isolasi sosial, always be connected, atau selalu terhubung dengan internet, di mana saja dan kapan saja, yang dimana beberapa risiko itu akan memicu burnout, kecemasan, depresi, konflik kerja, dan kelelahan mental. Nah, pada gambar yang di sebelah bawah, pada bagian kiri, atau gambar 3.1, merupakan hubungan moderator dengan hybrid work dan physical well-being, yang dimana dampak dari hybrid work itu terhadap psychological well-being itu tidak terjadi secara otomatis, melainkan sangat tergantung pada beberapa kondisi ataupun variabel penengah atau disebut dengan moderator. Nah, adapun beberapa faktor itu seperti preferensi individu terhadap sistem kerja jarak jauh atau telework preference, karakteristik pekerjaan itu sendiri atau telework ability, kecakapan digital khususnya Gen Z sebagai digital native, tahapan karir ataupun usia, hingga seberapa besar dukungan dari organisasi dan manajerial.
Untuk research question yang kedua yaitu adalah bagaimana peran work-life balance sebagai variabel mediasi, ini mana pada gambar 3.2 merupakan hubungan variabel mediasi terhadap hybrid work dan psychological well-being, di mana ada terdapat dua jalur, ada jalur tidak langsung dan jalur langsung. Yang di mana berdasarkan gambar tersebut bisa kita nyatakan bahwa hybrid work itu berhubungan langsung dalam mempengaruhi kesejahteraan pekerja, tapi di sisi lain hybrid work itu harus memfasilitasi variabel mediasi agar kesejahteraan psikologis pekerja itu dapat tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya kita bisa melihat mekanisme mediasi dalam hybrid work terhadap psychological well-being, yang mana dibagi menjadi 4 poin utama, yaitu adalah yang pertama adalah pengurangan waktu commuting atau pengurangan waktu perjalanan. Nah, pada poin ini, waktu yang dihemat dari perjalanan ke kantor itu bisa dialihkan untuk yang lain, sehingga work-life balance itu bisa meningkat. Untuk poin yang kedua, yaitu adalah fleksibilitas temporal dan spasial, ini mana pekerja bisa bebas mengatur kapan saja dan di mana saja mereka akan bekerja. Poin ketiga adalah peningkatan otonomi kerja, di mana pekerja itu sendiri bisa memiliki kontrol yang lebih besar atas pekerjaannya. Dan yang terakhir, pengurangan konflik kerja keluarga, di mana pekerja ini bisa menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan profesional dengan lebih baik. Kami menyusun model konseptual berdasarkan sintesis dari 13 artikel yang telah lolos proses seleksi sistematik literature review. Model konseptual ini menunjukkan bahwa hybrid work berperan sebagai variabel independen yang mempengaruhi psychological well-being ataupun kesejahteraan psikologis generasi Z sebagai variabel dependen. Pengaruh tersebut tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui work-life balance sebagai variabel mediasi. Dari hasil kajian literatur ditemukan beberapa faktor positif dari hybrid work seperti fleksibilitas dalam bekerja, peningkatan otonomi, kesempatan untuk bekerja secara remote, serta berkurangnya waktu commuting atau perjalanan ke tempat kerja. Faktor-faktor tersebut membantu individu mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, yang pada akhirnya meningkatkan psychological well-being. Namun demikian, kami juga menemukan beberapa faktor negatif yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah teknostres akibat penggunaan teknologi yang intensif, isolasi sosial karena berkurangnya interaksi tatap muka, information overload, hingga risiko burnout. Faktor-faktor ini dapat menurunkan kualitas work-life balance maupun psychological well-being apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, hubungan antar variabel juga dipengaruhi oleh beberapa faktor moderator seperti preferensi individu terhadap telework, tingkat telework ability pekerjaan, kecakapan digital yang jadi karakteristik generasi Z, serta dukungan dari organisasi dan manajemen. Pada bagian kualitas review, terlihat bahwa 13 artikel yang dianalisis berasal dari berbagai jenis studi, seperti systematic review, narrative review, bibliometric review, meta-analysis, diary study, dan studi primer lainnya. Meskipun demikian, pemetaan bukti ilmiah menunjukkan bahwa penelitian eksperimental dan longitudinal masih terbatas, sehingga hubungan sebab akibat antar variabel belum dapat dipastikan secara kuat. Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa hybrid work memiliki potensi besar untuk meningkatkan psychological well-being generasi Z melalui peningkatan work-life balance. Akan tetapi, organisasi juga perlu mengelola risiko seperti teknostres, isolasi sosial, dan burnout agar manfaat dari sistem kerja hybrid dapat diperoleh secara optimal. Selain itu, work-life balance terbukti menjadi mediator penting, meskipun pengaruhnya tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor moderator yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian dari presentasi kami. Adapun daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan bisa dilihat pada layar di depan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Sebelumnya dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun dari segi kata, kalimat, penulisan artikel maupun dari segi presentasi. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.